Hai Gorgeous Soul, ketemu kembali dengan saya Melanie di 40 Hari Transformasi. Hari ini kita membahas peace of mind, damai di pikiran. State of mind di mana kita ngerasa kita safe, kita udah ngerasa safe, kita udah ngerasa kita pulang ke rumah, kita ngerasa berada di dalam diri kita. Kita menyadari saat ini. Jadi pikiran kita nggak dibawa ke past, juga nggak dibawa ke masa depan. Kita berada di sini, saat ini, menikmati at the present moment. Namun, kalau pikiran kita kemudian melalang buana tiba-tiba, karena kita kadang nggak bisa ngontrol pikiran ya. Karena yang bisa kita kontrol adalah nafas kita. Dari pikiran-pikiran yang tidak teratur, nafas akan menjadi nggak teratur juga. Kemudian feeling nggak teratur. Kemudian ketika feeling nggak teratur, action kita pun akan berbeda. Ya, nah, action kita berbeda, akhirnya perkataan kita pun berbeda. Nah, itu tercipta dari dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menciptakan kedamaian di luar diri kita ketika kedamaian di dalam diri kita belum terbentuk? Nah, mantra yang saya kasih itu everything working out for me. Work out itu berarti kerja keluar ya, keluar. Jadi ada sistem yang dari dalam itu keluar gitu. Nah, bagaimana ini keluar kalau di dalam diri kita itu belum ada terbentuk, belum ada sistem yang terbentuk. Jadi walk in and walk out gitu ya. Nah, walk in-nya itu bagaimana kita seringnya antara pikiran itu dan hati itu berdebat ya. Jadi memang open awareness atau kesadaran tinggi ini dibutuhkan. Kenapa? Untuk betul-betul menyadari antara pikiran kita itu masih pikiran-pikiran yang lama atau pikiran baru atau program baru. Itu kenapa kita membuat program baru ini untuk membuat pikiran kita itu akhirnya baru. Kalau kita tahu bahwa itu adalah pikiran-pikiran lama yang hadir, maka kita nggak kasih attention, kita langsung cut di situ, kita langsung let go. Kalau hati kita kemudian terpengaruh karena pikiran itu, maka yang kita bereskan hati kita. Berarti masih ada endapan emosi di sana atau masih ada sisa-sisa trauma yang belum beres, gitu kan? Namun kalau hati kita nggak terpengaruh, pikiran itu hanya lewat aja, ya udah biarin lewat aja. Kita nggak usah entertain, kita nggak usah kasih attention, gitu kan? Nah, ketika program yang kita buat itu sudah terbentuk, tiap-tiap hari coba ajak diri kita untuk membuat program baru di bidang tertentu. Karena setiap area itu berbeda ya. Taruh di bidang kesehatan, kita membuat program baru. Yuk kita buat program baru tentang kesehatan. Tubuh kita membutuhkan apa nih, gitu kan? Kita tanya tuh. Nah, terus kita buat list. Jadi makanan-makanan apa aja yang sehat buat tubuh kita, gitu. Terus program untuk romantic relationship misalnya. Nah, program untuk romantic relationship ini kita atur tuh. Jadi antara pikiran dan hati itu maskulin dan feminim, ya toh. Pikiran itu maskulin kita, hati itu feminim kita. Nah, kalau kemudian terpancar di luar, terpancarnya adalah pasangan kita adalah maskulin kita, diri kita adalah feminimnya.
Berarti bagaimana kita mempraktekkan di dalam tuh, mempraktekannya di dalam. Kalau kita masih merasa nggak puas dengan romantisnya pasangan kita, berarti kita mempraktekkan dari pikiran tuh, bagaimana pikiran kita mengkomunikasikan diri dengan hati kita, bagaimana hati kita mengkomunikasikan diri dengan pikiran kita, juga menyatu dengan desire kita, dan kemudian menyatu lagi dengan tubuh kita. Berarti ketika kita tahu nih romantik kita, keinginan kita itu seperti apa aja, itu dari desire. Kemudian pikiran akan membentuk nih hal-hal yang membuat hubungan itu romantis seperti apa. Nah, kita bentuk dahulu di dalam diri kita antara pikiran dan hati. Kalau pikiran kita mulai aneh-aneh, maka kita pun memberikan peringatan untuk membuat program yang indah. Kita ngomong tuh sama diri kita, yuk kita buat program happy and beautiful romantic relationship. Ya kan? Jadi nanti ketika program kita sudah terbentuk happy beautiful romantic relationship, maka akan menciptakan pikiran-pikiran yang penuh dengan happy, beautiful, romantic. Dari pikiran akan menciptakan feeling happy, beautiful, dan romantic. Dari feeling akan menciptakan desire yang happy, beautiful, romantic. Dari keinginan akan menciptakan perkataan yang beautiful dan romantik. Nah, kemudian itu dipraktekkan sehari-hari. Dari self-talk kita dahulu. Self-talk kita, pikiran kita, dengan hati kita, romantik atau enggak. Jadi kita teliti tuh pikirannya sama hati romantik atau enggak, hati sama pikirannya mesra atau enggak, gitu kan. Terus kalau ada keinginan-keinginan tertentu, apakah kemudian si pikiran langsung cutting atau langsung kamu inginnya kok aneh-aneh gitu atau apa. Nah, kita perhatikan, pokoknya kita perhatikan inner being kita. Nah, itu kunci dari peace of mind-nya ada di situ. Kalau inner being kita nggak diperhatiin, maka kemudian keadaan luar chaos, kita menyalahkan keadaan luar. No, ya toh, no. Kita sudah tahu formatnya, kita sudah tahu formulanya, maka tinggal kita praktekkan aja. Karena saat ini Anda berada di kedamaian cinta dan kasih sayang alam semesta. Saat ini Anda berada damai karena kita mengalirkan kedamaian dari program yang kita buat, pikiran yang kita buat, berarti perkataan kita dengan hati kita. Mesrakah kita dengan diri kita? Apakah kita kalau pagi bangun tidur, kita nyapa nggak dengan diri kita? Hey, beautiful, good morning, ya kan? Gimana feelingmu pagi ini? Suara-suara di dalam diri kita mesra nggak dengan hati kita? Atau hati kita kemerungsung tuh nyalah-nyalahin pikiran yang pikirannya kemana-mana, atau pikirannya jelek atau apa gitu, atau nyalah-nyalahin keinginan yang keinginannya aneh-aneh gitu, ingin makan aneh-aneh atau ingin melakukan hubungan yang aneh-aneh gitu. Atau nyalahin bentuk badan tuh, bentuk badan kok misalnya kalau yang gemuk nih, kok kamu masih gemuk tuh, nyalain-nyalain. Nah, masih nyala-nyalain kayak gitu. Kita masih belum mesra. Kita masih belum berada di peace of mind, gitu kan? Kemudian gimana untuk kita itu selalu terkoneksi di situ?
kembali ke open awareness, ke kesadaran yang tinggi. Jadi kita menyadari sekeliling tuh, menyadari keadaan luar kita gimana itu. Kalau keadaan luar kita masih belum memberikan tanda yang baik, berarti dari dalam kita. Nah, kita yang diolah dari dalam. Kita mesra nggak ngomong dengan pasangan? Kita mesra nggak ngomong dengan anak? Kita mesra nggak ngomong dengan orang tua? Kita mesra nggak ngomong dengan teman, gitu kan? Kita mesra nggak ngomong dengan klien, dengan karyawan sekalipun, atau dengan orang lain sekalipun, kita mesra nggak? Di situ itu akan kelihatan auranya di situ, akan ngerti, orang itu akan ngelihat kita itu auranya gimana dari body language kita, dari apa yang kita ucapkan, dari kelingan mata kita, gitu kan. Nah, itu kelihatan banget. Nah, disitulah kita akan tahu letak kedamaian diri kita sampai di mana. Karena kita yang ngerasain sehari-hari itu, kita yang memberikan intentionnya ada di situ. Kita memberikan intention nggak di pikiran-pikiran kita? Apakah kita memikirkan hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang ajaib-ajaib, gitu kan? Keberuntungan-keberuntungan, money magnet, gitu kan? Atau apapun hal-hal yang membuat feelingmu itu amazing, gitu kan? Nah, ini penting sekali nih, karena si feeling ini, si feminim ini, dia kan sukanya yang manis-manis gitu kan, sukanya yang lembut-lembut, sukanya yang mesra-mesra gitu kan, sukanya yang surprise-surprise gitu, sukanya yang pokoknya hal-hal yang membuat feelingnya itu amazing gitu. Jadi pikiran kita, treatment hati kita seperti itu. Nah, kemudian hati kita sendiri bagaimana treatment daripada yoni kita? Apakah ada keterikatan tuh? Apakah ada bonding, kemesraan hati dengan yoni, atau disconnected gitu? Karena ketika kita sedang melakukan sexual activities, kalau kemudian hati nggak nyaman, terus kita paksain, di situ tidak di present moment. Di situ akhirnya energinya force. Nah, keinginan yang kita ingin ciptakan ya akhirnya forcing energi, sementara kita tahu itu manifestasi yang tertinggi energinya ada di sexual activity, gitu ya, ada di sexual healing itu. Makanya kalau kita melakukan sexual activity, kita menginginkan sesuatu nih, sesuatu yang besar. Nah, itu manifestasikan releasing daripada hormon-hormonnya ada di sexual activity. Bagaimana kita melakukannya, releasing seksualnya itu melakukannya seperti apa? Itu nanti akan terlihat manifestasinya kita, gitu. Nah, itu pun juga akan terlihat ketika hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, hubungan antara pikiran dan hati, hubungan antara maskulin dan feminim, hubungan antara pikiran dan yoni, pikiran dan tubuh, terus hati dan yoni, hati dan tubuh, hati dan pikiran. Di situ kan ada 4 elemen ya toh. Itu bermutar berkesinambungan ya toh. Oke. Jadi ini si damai di hati, damai di pikiran. Kedamaian itu tercipta ketika program dari dalam, dari awal kita udah kita riset, kita riset buttonnya ya, kita riset button daripada program awal kita tahu nih, kalau keadaan luar kayak gini, oh berarti programku kayak gini. Kalau keadaan luar kayak gini berarti pikiran-pikiranku menciptakan keadaan luarku tuh. Pikiran-pikiranku terambil dari programku. Program terbuat dari instalan masa kecil.
instalan masa kecil dipasangkan oleh orang lain. Nah, itu kenapa saya ajak Anda di 40 hari ini untuk apa? Untuk menginstal program baru. Nah, di sinilah di activation ini instalan program baru. Makanya diputar berulang-ulang activation-nya untuk apa? Untuk menginstal program baru. Nah, kalau masih ada program-program lama yang running out di belakang, yang masih kita nggak sadari, pattern-pattern lama yang masih muncul terus kita nggak ngerti, maka video-video releasing diulang kembali. Jadi rasanya apa nih? Kok rasanya bentuknya kayak gini? Apati, nggak ada semangat, nggak ada motivasi gitu. Wah, ya udah kembali ke video yang apati, atau merasa bersalah, merasa ini, oh ya sudah berarti kembali ke sana, dirilis lagi. Nah, kemudian kalau udah dirilis berarti kosong tuh, tubuh kita ada kosong. Jangan dibiarkan kosong. Kenapa? Karena kosong itu isi gitu ya. Jadi apapun yang kosong pasti terisi tuh. Nah, bahayanya kalau kemudian malah terisi dengan rumput-rumput liar. Jadi pikiran kita yang kosong jangan dibiarkan kosong. Kalau kita habis rilis, kita langsung activation. Apa yang mau kita aktifkan gitu kan. Nah, intinya adalah dengan orang-orang tertentu tuh. Kalau kita misalnya udah rilis something dari A misalnya, oh aku rilis sesuatu dari A ini, ya udah kalau gitu aktifkan activation kan energi-energi lain di A ini, gitu. Nah itu dari self love-nya, dari compassion-nya, dari activation, apalah banyak kan kita di situ diaktifkan semua. Damai di pikiran. Seperti biasa, boleh duduk, boleh berbaring. Kita tarik nafas, lembut, deep. Rasakan bahwa saat ini Anda dikelilingi cinta, kesuksesan, kelimpahan, kasih sayang, keharmonisan seluruh alam semesta. Everything working out for my highest good. Dan everything working in for my highest good. Dari dalam diri Anda dan luar Anda, semua bersinergi, memberikan kontribusi masing-masing untuk menciptakan kedamaian, keindahan. Program-program baru yang Anda tanamkan memberikan Anda kedamaian karena Anda tahu bahwa di dalam diri Anda sudah membentuk program, sistem yang penuh happy, beautiful, romantic program. Hingga program ini membuat pikiran-pikiran Anda pun memikirkan hal-hal yang penuh kebahagiaan, romantis, dan keindahan yang menimbulkan rasa di feeling Anda penuh keindahan, romantis, dan kebahagiaan. Menyelaraskan dengan semua desire, keinginan-keinginan Anda, dan tubuh Anda untuk menggerakkan, mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keindahan.
Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan. I am who I am. Saya adalah diri sejati saya. I feel peace on my mind, on my heart, on my desire, on my body, on my soul, my spirit. And peaceful within me and without me. Saya merasakan kedamaian dari dalam diri saya dan dari luar diri saya. I have peaceful within me and without me. Saya mempunyai kedamaian dari dalam memancar keluar. Sinarnya menyinari melebihi tubuh yang saya tempati, melebihi rumah yang saya tinggali, melebihi kota yang saya tinggali, melebihi negara, melebihi dunia ini, memancar seperti bintang di langit. Sinarnya terang, menyinari setiap orang. I love being peaceful with myself and others. Saya mencintai kedamaian dengan diri saya, pikiran-pikiran saya, hati saya, desire saya, tubuh saya, ucapan saya. I speak with peacefully. Saya mengucapkan, mengatakan kata-kata dengan penuh kedamaian. Setiap kata yang saya ucapkan memancarkan kedamaian dan cinta, memberikan rasa damai ke sekeliling. I see peaceful all around me wherever I go. Saya melihat kedamaian di sekeliling saya, di mana-mana, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada. Saya safe, saya damai, penuh cinta. Thank you, thank you, thank you. So, ulangi terus dan praktekkan. Ketika kita keluar, kita selalu membawa damai sejahtera bagi orang lain. Saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut esok hari. Sia-sia.